Iya, terima kasih. Yang pertama saya apresiasi Pak Menteri yang melarang iPhone 16 sampai sekarang karena mereka tidak patuh, itu saya apresiasi. Dan saya kira ketika mereka masih mengemprit-emprit untuk menanamkan investasi hanya sebatas 157 miliar, tetap aja tolak. Nah, karena kita bukan anak kos yang terima emprit-empritan gitu ya. Yang kedua, saya sepakat dengan Pak Muhammad Hatta tadi bahwa dirjennya dipercepat untuk tidak PLT-PLT, Pak. Karena nanti bapak-bapak yang di line kedua biar bisa pindah ke line pertama ketika raker lagi. Eselon 2 kan pengen eselon 1 juga, Pak. Lalu yang ketiga, ini sekaligus usul pada pimpinan, kalau boleh, semua dirjen Bapak, biar Pak Menteri tidak terganggu nanti, dirjennya boleh semua seluruhnya untuk misalnya kita bertukar nomor juga, karena kita adalah wakil rakyat DPR RI, bukan sebatas sumut tiga, tapi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jadi biar Pak Menteri tidak terganggu selalu, bolehlah dirjennya. Jangan sampai kita yang kayak memohon nomor dirjennya. Terima kasih. Yang berikutnya, eh ini dengan terpilihnya Trump, kita agak jadi was-was juga nih Pak. Karena tarif impor pasti akan diterapkan 10-20% itu untuk negara-negara pada umumnya, dan 60% tarif impor untuk produk-produk dari China. Yang akan menjadi bahaya buat kita ketika produk dari China dikenakan tarif impor 60% oleh Amerika, pasti kemungkinan besar dia akan mencari pengalihan pasar. Ketika Amerika saja belum membuat 60% tarif buat produk Cina, Republik ini sudah dipenuhi dengan produk-produk dari China. Dan itu salah satu yang membuat industri tekstil sekarang. Nah, jika nanti tarif impor 60% diterapkan oleh Amerika, kemungkinan besar maka kita akan semua terpenuhi dengan produk-produk dari China. Ini akan menjadi sebuah malapetaka buat Indonesia yang sekarang pun sudah bahaya gitu. Jadi saya kira itu menjadi sebuah catatan penting buat kita, dan saya juga melihat eh, ada perlu lebih mendalam khusus untuk Sritex nih Pak, tekstil, bahwa betul seperti yang disampaikan oleh Pak Riko dan Pak Hatta soal mereka hanya minta agar pilotnya dibatalkan, tidak menginginkan bailout dari pemerintah. Saya agak surprise juga, tapi pertanyaan yang lebih mendalam harusnya juga dilihat dari Kementerian Perindustrian. Apakah betul mereka sepede itu untuk mengatakan tidak perlu bailout? Lalu pertanyaannya, apakah setelah bailoutnya atau kepailitannya dibatalkan, mereka masih punya uang modal kerja untuk memproduksi seperti yang mereka katakan? Lalu berikutnya saya kira penting juga untuk diketahui, benar nggak bahwa mereka punya order besar-besar seperti yang mereka katakan? Jangan-jangan juga sebenarnya tidak seperti yang diungkapkan ke publik, agar kemudian pemerintah kita tidak menjadi menerima informasi-informasi yang salah. Bahwa uh, bukan saja dari saya pribadi, tapi ini juga sikap fraksi PD Perjuangan, 50.000 karyawan yang ada, memang harus betul-betul kita pikirkan bagaimana skema penyelamatannya. Concern saya yang terutama di sana, ini juga menjadi concern partai, concern fraksi, bagaimana untuk yang 50.000 ini bisa terselamatkan. Tapi saya yakin bahwa Pak Menteri sudah punya jawaban-jawaban itu, dan mudah-mudahan nanti disampaikan ke kita semua di forum ini. Terima kasih, saya kembalikan pada pimpinan. Baik, terima kasih. Kita kembali ke sayap kanan, Bapak Putra Nababan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sehat. Tadi saya belum sempat memperkenalkan diri. Moga-moga timernya nggak langsung dihitung. Nama saya Putra Nababan dari Dapil Jakarta Timur, fraksi PD Perjuangan. Tadi harus izin keluar karena harus mendampingi yang terhormat Pak Ketua untuk memperjuangkan memasukkan dua undang-undang yang kaitannya erat dengan Kementerian Perindustrian. Pertama adalah Undang-Undang Sandang, yang kedua adalah perindustrian. Jadi ini adalah satu inisiatif dari DPR RI untuk, ini masih dalam konteks untuk bagaimana kita memperjuangkan perindustrian ini, utamanya yang saya monitor pimpinan, kalau kita lihat pertekstilan ini undang-undangnya belum ada. Sandang ini undang-undangnya belum ada. Inilah yang juga membuat industri kita IKM ini cukup terpuruk.
pimpinan dan Pak Menteri dan Pak Wamen dan seluruh jajaran, biar bagaimanapun Pak Menteri dan Pak Wamen adalah alumni dari sini, jadi mengerti sekali jalan pemikiran kami dan kekhawatiran kami. Yang kami sangat pikirkan itu pasti adalah masyarakat, pasti adalah warga, pasti adalah dapil. Jadi kalau kita bicara industri, pasti kami akan melihat jumlahnya. Kalau kita bicara tekstil, data perindustrian itu sampai ke angka 345.000. Yang dirumahkan itu sampai puluhan ribu. Dan saya agak melihat Pak Menteri ini menyampaikannya dengan kalimat yang betul-betul tenang, seperti menjaga, karena ini siarannya live juga. Jangan sampai juga industri panik, warga panik, dan segala macam. Tapi apa yang disampaikan terkait dengan indikator-indikator kekurangan anggaran dan dampaknya, itu cukup mengkhawatirkan khususnya untuk Astacita. Astacita terutama di nomor 5 dan nomor 6. Ya, ini adalah satu program yang menurut saya membawa optimisme, dan yakinlah Pak Menteri dan Pak Wamen, kalau sudah masuk di Astacita, ya nggak usah nengok ke DPR, pasti ini prioritas. Gitu ya. Jadi menurut saya jangan tidak mempersiapkan program-program terkait terutama dengan IKM sebagai rantai pasok dan pembangunan SDM industri ini. Yang menjadi catatan saya terkait dengan IKM tekstil. Ini kan salah satu dirjen dari perindustrian sudah menyampaikan tentang tantangan yang ada adalah Permendak, gitu ya. Menurut saya ini kan harusnya bukan menjadi wacana publik untuk diperdebatkan. Biar bagaimanapun antara perindustrian dan perdagangan itu harusnya satu komando, satu pintu dan lain sebagainya. Nah ini yang kalau menurut saya harus diupayakan, karena gini Pak Menteri, dari catatan saya, ya mohon maaf pimpinan, saya singkat banget ya, kita harus berpihak pada mereka karena gini, industri yang sehat pasti karyawannya sehat. Dari catatan saya, perindustrian tekstil ini itu sudah mulai merasakan ketidakberpihakan pemerintah itu sejak 2013. Sejak kenaikan listrik. 2016 mereka dihantam lagi dengan apa? Pengetatan pajak dan ada dendanya. 2018 apalagi? Wajib pembuangan limbah, itu betul. Tapi terlalu ketat, harus ada pengolahan, kalau nggak stop produksi. 2020 dihantam COVID. 2022-2024 disikat lagi, penutup, itu final pukulan terakhir, itu impor tekstil dan impor ilegal. Jadi ini kolaps, 1, 2, 3, 4, 5. 10 tahun terakhir, diberi, ini alarm saya juga bunyi, diberi. Jadi kalau mereka tidak bisa bangkit, ini wajar. Nah, yang saya harapkan dengan Pak Menteri dan Pak Wamen, dua orang politik, ya, dari partai yang juga cukup punya banyak kursi di DPR, mari, kalau memang anggaran kita kurang, dan nanti moga-moga akan ditambah, mari tunjukkan keberpihakannya dulu kepada mereka. Buka komunikasi, buka audiensi, buka pertemuan, dan lain sebagainya. Supaya ada channeling komunikasi dan ada saluran dari dahaga mereka. Ketemu dengan asosiasi, dengan pekerja dan lain sebagainya. Saya ngerti lah, Pak Faisal kan punya dapil, Pak Agus pernah punya dapil, sekali mereka ketemu kita aja udah semangat. Gitu ya, kayak ketemu dokter. Belum diobatin aja udah ketemu langsung, sehat. Padahal belum diresepin. Ketemu menteri, ketemu wamen, ketemu dirjen, waduh, langsung sehat itu barang. Jadi Pak Menteri, kita kerjasama semuanya, undang-undang akan kita perjuangkan, sudah masuk ke balik tadi, Pak Ketua udah datang, yang kedua kita akan kawal undang-undang itu, yang ketiga Pak Menteri, secara anggaran kita juga akan kawal di Badan Anggaran dan lain sebagainya, tapi please, saya minta Pak Menteri, Pak Wamen, dan seluruh jajarannya buka jalur komunikasi seluas-luasnya, terutama dengan IKM, tekstil, dan industri-industri yang padat karya. Gitu ya, untuk menjelaskan sehingga kita bisa bangkit bersama. Pimpinan yang bijaksana, saya mohon maaf karena waktunya terlalu banyak yang saya makan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Baik, terima kasih. Ke sisi kiri, Bapak Bambang Haryo Sukartono. Terima kasih Ibu pimpinan, para pimpinan dan anggota Komisi 7 DPR RI.
serta Bapak Menteri dan Bapak Wamen beserta jajarannya yang sangat saya hormati dan kita banggakan bersama. Terima kasih Pak. Kami memberikan apresiasi Bapak penyerapannya targetnya sampai 97, sekian persen. Ini luar biasa Pak. 99%. Ya, moga-moga ini bisa terrealisasi. Iya Pak, sehingga luar biasa prestasi Kementerian Industri. Yang kedua Pak, industri ini memang memberikan dampak ekonomi PDB kita 18% dari industri manufaktur. Ini luar biasa dan kami sepakat untuk anggaran ini bisa dinaikkan sesuai dengan keinginan daripada Kementerian Perindustrian. Terutama juga industri maritim Pak, yang kita ini agak terpuruk, iya, Pak. Padahal itu jargonnya Pak Jokowi dulu. Kita ada di maritim, poros maritim dunia. Industri maritim harus hebat Pak. Ini yang berikutnya. Dan yang kemudian lagi, untuk mencapai satu target, prosentase daripada pertumbuhan ekonomi dan juga tentu juga yang ditargetkan oleh Kementerian Perindustrian. Permasalahan transportasi Pak, yang dimana biasanya di posisi hari H mendekati Lebaran itu dilakukan penghentian total untuk transportasi logistik. Nah, ini mungkin dari Kementerian Perindustrian bisa melakukan satu pembicaraan dengan Kementerian Perhubungan. Karena yang terjadi stagnan biasanya hanya di Pulau Jawa, Pak. Tapi di luar Jawa tidak ada stagnasi daripada transportasi. Termasuk juga di Jawa pun hanya di sebelah utara saja, pada titik-titik tertentu. Jadi tidak semuanya berhenti. Kalau ini berhenti, maka industri kita juga akan berhenti. Karena bahan baku mereka harus jalan terus, Pak. Jadi di beberapa negara, di semua negara kayaknya, tidak ada industri yang terpengaruh dengan adanya masa peak daripada hari raya mereka. Terus yang terakhir adalah permasalahan industri halal. Industri halal ini sudah larinya kemana-mana. Padahal kalau di luar negeri, halal atau tidak halal, itu orang bisa milih. Jadi produknya pun bisa dipilih. Jadi tidak ada satu kewajiban untuk industri halal. Apalagi sekarang larinya malah ke transportasi logistik. Yang dimana setiap truk wajib untuk mempunyai sertifikasi halal. Kita punya 6 juta truk Pak, yang ada 6,5 juta truk yang ada di Indonesia. Kalau ini disertifikasi halal, siapa yang akan mengawasi kehalalan daripada truk dan pengemudinya? Ini yang saya mohon ini bisa lakukan pembicaraan. Kalau tidak Pak, Aptrindo ini adalah Asosiasi Truk Indonesia. Mereka akan melakukan mogok total. Dan ini akan berdampak yang luar biasa untuk kepentingan industri kita. Jadi jangan-jangan nanti jalan raya juga diminta untuk sertifikasi halal. Termasuk jembatan-jembatan kan dilewati oleh truk itu. Siapa yang bisa mengawasi pengemudi ini halal atau tidak halal? Sopir itu di mana-mana mampir, Pak. Iya, sopirnya harus halal juga. Ini yang Pak aneh-aneh. Aneh-aneh. BPJPH. Ini aneh-aneh. Kalau menurut saya, dan ini akan menyulitkan Kementerian Perindustrian. Itu saja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru tadi alarmnya mau dihidupin, sudah selesai. Next, Ibu Rahmawati dari fraksi Gerindra. Terima kasih atas kesempatan.